Pembicara Netpi kita kali ini adalah seorang pria yang multi talent dengan banyak latar belakang. Selain sebagai seorang wira swasta, menjadi guru gitar klasik pun dilakoninya. Dan sejak remaja, beliau juga telah aktif dalam kegiatan keagamaan, yaitu dengan menjadi aktivis remaja Masjid YISC Al-Azhar, yang hingga kini masih dijalaninya dengan menjadi Wakil Ketua Umum BKPRMI, Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia, yang berpusat di Istiqlal, Jakarta. Perjuangannya di Tiens telah membawanya menjadi orang pertama di Indonesia yang meraih reward luxury car. Cash reward yacht, plane, serta villa juga telah diraihnya. Beliau juga memiliki jaringan yang sangat besar. Terbukti lebih dari 1.500 orang bintang 8 dimilikinya dan tersebar di seluruh dunia. Hal ini pula yang membuat beliau sangat terkenal dengan julukan maestro yang melahirkan top-top leader. Mari kita belajar dari Bapak Rudi Muhammad Noor. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, wujud yang maha suci. Pada saat ini kita masih bisa dikaruniai kesehatan dan juga rasa syukur masih bisa diberi umur dan kesempatan untuk menjadi sebaik-baik hamba yang bermanfaat buat banyak orang. Juga bermanfaat bagi masyarakat dan umat manusia tentunya. Bapak Ibu, saya menganggap malam ini adalah sebuah anugerah besar ya sebagai khidmat kepada sesama murid-murid One Vision. Karena saya juga masih menjadi murid di One Vision. Minimal menjadi murid dari sponsor saya, Director Five Diamond, Pak Agus Trilaksono. Saya jujur masih belajar. Banyak membaca buku, juga konsultasi, juga hadir ke pertemuan secara online. Ya, karena tantangan-tantangan perubahan sekarang itu semakin cepat ya. Tidak mudah bagi orang seusia saya sudah kepala 5 untuk mengikuti kecepatan perubahan teknologi seperti sekarang. Karena kita sudah lama memasuki era digitalisasi. Saya masih punya anak balita usia 4 tahun, seringkali malah lebih adaptasi terhadap teknologi itu lebih cepat. Dia punya iPad, itu lebih cepat ketimbang saya sendiri gitu ya. Nah, beberapa tahun belakang saya juga sering terkejut dengan terlalu banyaknya anak-anak muda di Tiens yang naik peringkat dengan sangat cepatnya. Di zaman saya dulu, ya saya sudah 21 tahun menjalankan bisnis Tiens dan saya tidak punya bisnis lain. Untuk mencapai bintang 7 itu luar biasa lamanya. Apalagi bisa mencapai bintang 8, itu butuh waktu bertahun-tahun. Lah sekarang bintang 8 bisa dicapai hanya dalam waktu yang sangat singkat. Apalagi setelah marketing plan hybrid. Nah di bawah saya sekarang ini mungkin sudah ada lebih dari 1.500 atau bahkan mungkin 2.000 bintang 8. Ya. Mungkin ya, saya juga belum pernah menghitung satu persatu dan lebih banyak yang tidak kenal. Nah, pernah di pesawat ada seseorang yang menyapa, Pak Rudi, kenalkan, saya Budi Silver Lion gitu. Wah, saya belum kenal, saking banyaknya Silver Lion di grup saya. Nah, semoga Anda juga Bapak Ibu yang mau menjalankan bisnis ini sesuai dengan PBO, sesuai dengan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Yunus, itu juga bisa punya bintang 8 sebanyak saya dan Anda mungkin sudah tidak kenal karena saking banyaknya, saking udah ada ribuan orang gitu di organisasi Anda. Karena kalau Anda masih kenal dan tahu siapa bintang 8, ya artinya bisnis Anda masih kecil gitu. Ya ini bercanda Bapak Ibu ya. Soalnya kadang memang benar sih. Nah, lanjut lagi tadi ngomong soal perubahan ya. Makanya kalau tidak mau beradaptasi, saya merasa akan semakin jauh tertinggal dengan anak-anak muda sekarang. Terutama dari distributor-distributor yang masih muda, yang sekarang makin banyak yang naik peringkat dengan kecepatan yang luar biasa. Nah kalau di grup WhatsApp Director, tuh Pak Luis suka mengaku dirinya gaptek ya. Saya juga masih heran, apa iya Pak Luis gaptek tuh? Karena beliau kalau beli mobil kan canggih-canggih gitu, dan selalu update ya. Nah maksudnya gaptek soal teknologi, maksud Pak Luis itu ya, teknologi di HP, di aplikasi. Nah wajar mulai banyak yang akan segera menyusul peringkat Pak Luis ya. Untungnya belum ada yang menyusul bonusnya. Nah,
Bapak Ibu, teman-teman semua, nah kalau bicara tentang perubahan, ada berapa tantangan perubahan di masa depan yang harus kita jawab sebagai pebisnis network marketing. Nah, buat yang masih baru, kuasai dengan benar apa yang tadi disampaikan oleh Pak Yunus tentang 7 langkah, kuasai dan ketahui sampai menjadi ahli. Juga lakukan, yang terpenting dari semuanya adalah take action. Karena kalau kita hanya belajar aja, kita hanya mengumpulkan ilmu, kita akan kalah dengan Google. Google lebih canggih dari itu gitu. Anda bisa tahu. Tapi yang tidak mudah adalah bagaimana take action. Ada learn, do, dan teach. Jadi belajar, melakukan, dan mengajarkan. Kalau hanya belajar aja, tapi tidak melakukan, maka percuma, tidak ada hasilnya. Tapi kalau hanya melakukan saja, tapi tidak belajar, 7 langkah, 7 kebiasaan, 3 prinsip dasar, ya kita akan tersesat jalan seperti Pak Yunus sampaikan tadi. Nah, setelah learn, do, dan yang ketiga adalah teach. Kita menduplikasi, mengajarkan apa yang tadi disampaikan itu kepada grup dan melakukan sama-sama. Nah, jadi teman-teman bicara tentang perubahan tadi, tantangan-tantangan ke depan yang harus kita jawab adalah pertama, misalnya tantangan perubahan teknologi. Sekarang sudah perdagangan lewat e-commerce, pembayaran lewat e-money, seminar melalui webinar. Ini kita sudah tidak bisa lagi menghindari perubahan ini. Kita harus persiapkan. Tetap menurut saya apa yang selama ini diajarkan oleh One Vision itu sudah luar biasa. Kita hanya mengubah teknik-teknik secara online saja. Ya, kuasai juga Anda bagaimana misalnya mendaftar nama, mengumpulkan daftar nama. Anda bisa melalui WhatsApp misalnya. Anda bangun grup-grup WhatsApp. Contohnya misalnya grup jantung sehat misalnya. Atau nanti Anda kumpulkan orang-orang untuk masuk ke dalam grup itu di grup jantung sehat misalnya. Untuk mengambil daftar nama saja, tapi tetap nanti proses menjalankannya dengan sistem One Vision. Ini hanya menambah daftar nama. Di India salah satu ada orang yang mengumpulkan begitu banyak daftar namanya melalui TikTok. Kemarin tadi sore maksudnya, anak saya yang nomor 2 itu masih SMA juga punya satu TikTok yang dalam satu hari bisa dilihat oleh 2.000 orang. Jadi teknologi-teknologi seperti ini kita bisa manfaatkan untuk menjaring atau menambah daftar nama. Anda bisa aja bangun juga grup yang untuk kesejahteraan, misalnya grup WhatsApp passive income atau dengan nama-nama yang bagus. Dulu saya ingat Pak Rizky Kanata, beliau punya line tentang kesehatan yang mengedukasi konsumen sehingga banyak orang tertarik, dari situ beliau bisa melakukan penjualan. Atau melalui Instagram, melalui Facebook. Ya, intinya manfaatkan kecanggihan-kecanggihan aplikasi sekarang ini untuk menambah daftar nama, dan itu akan menjadi luar biasa kalau kita kuasain gitu ya. Anda yang muda terutama atau yang masih baru, itu lebih banyak sekarang lebih cepat pertumbuhannya ya karena melalui teknologi tadi. Nah, terutama juga untuk perusahaan Bapak Ibu, sebagai informasi saja, saya 2 tahun lalu dengan Pak Louis Tendian dan Pak Haryanto itu sempat diundang juga ke China untuk launching salah satu aplikasi Tians ya yang bernama Maya. Di sana kami diperlihatkan betapa canggihnya, betapa dahsyatnya infrastruktur teknologi informasi Tians ya. Mr. Li Qingyan menyiapkan aplikasi yang luar biasa. Nah, termasuk juga ada kita dengan kemudahan V-Share. Zaman dulu di awal-awal saya bergabung di bisnis ini, untuk mendapatkan print out jaringan itu saya harus butuh waktu 1-2 jam ke kantor. Kemudian print panjang luar biasa, sulitnya untuk mendapatkan itu gitu. Nah, sekarang dengan adanya V-Share kita bisa dengan cepat. Nah, inilah yang memudahkan, saya pikir sekaranglah kesempatan infrastruktur yang sudah bagus, kita bisa menjalankan bisnis ini dengan secara cepat. Nah, kemudian juga tantangan berikutnya ke depan adalah tantangan banyaknya lahir generasi baru ya, seperti Anda mungkin ya, yang sebagian besar hadir di sini. Keberadaan generasi Z ya.
Sebelumnya kan ada generasi milenial ya. Kalau angkatan saya mungkin tuh generasi kolonial udah. Bercanda Bapak Ibu. Ya generasi milenial, generasi Z. Ya, dengan ciri-ciri mereka lebih suka kebebasan, ada customisasi, ya, berkolaborasi, suka dengan hiburan dan juga kecepatan, ya itu ciri-cirinya. Nah, generasi ini nggak mau diatur, nggak mudah diatur, dan maunya bebas gitu. Nah, setiap tahun 4 juta orang lahir dari generasi ini gitu. Nah, bagaimana ini kita tangani dengan potensi-potensi yang ada sekarang. Ya mudah-mudahan nanti Anda bisa belajar banyak kepada top-top leader Anda soal ini, menangani generasi milenial, generasi Y gitu. Karena saya ingat para top-top leader Anda yang sekarang ini adalah orang-orang yang usianya dari 20-an sudah sukses. Seperti Pak Louis Tendian ya, atau dulu ada banyak Pak Rizky Kanata, Pak Ruli Wahyudi, itu dari mahasiswa. Beliau-beliau sudah sukses di bisnis ini. Masih muda-muda sudah punya income yang fantastis ya dari bisnis ini gitu. Jadi inilah kesempatan Anda untuk mengambil alih. Ya, teman-teman Bapak Ibu semua. Nah, secara umum apa itu tantangan yang bagaimana menghandle generasi Z. Kemudian tantangan revolusi sosial. Nah, menurut penelitian itu ada 93% keputusan orang membeli itu dipengaruhi oleh emosi. Oleh emosi. Nah, itu juga dipengaruhi dipengaruhi oleh emosi, kemudian melalui media sosial ataupun melalui aplikasi di dunia maya. Nah, bahkan ada penelitian juga 1 dari 3 pernikahan itu dimulai dari perkenalan lewat daring, lewat dunia maya gitu. Hampir setiap orang sekarang menggunakan handphone. Nah, ini ada tantangan revolusi sosial, perubahan perilaku konsumen, itu bagaimana kita bisa menghandle itu juga. Nah, kemudian ada tantangan revolusi ekonomi. Ya, zaman dulu era industri, nah kemudian sekarang perusahaan memperluas jaringan secara multinasional hanya melalui website. Ya, jadi itu kira-kira Bapak Ibu semua ya, gambaran tentang di tengah-tengah wabah, peluang ini justru luar biasa besar. Tergantung dari mindset kita, tergantung dari paradigma kita, tergantung dari bagaimana kita melihat ini. Cara berpikir kita ini adalah sebagai peluang, ataukah ini bukan sebagai peluang. Semua tergantung dari kita. You are what you think. Nah Bapak Ibu, saya sudah 21 tahun ya menjalankan bisnis ini, dan saya tidak punya bisnis lain. Hasil-hasil yang saya dapat juga saya investasikan untuk membeli tanah ya, alhamdulillah ada hektaran lah kalau untuk tanah ya, kemudian rumah, ada apartemen, beberapa kondominium ya. Nah, itu adalah apa yang juga Anda dapatkan kalau Anda benar-benar mau menjalankan bisnis ini dengan menggunakan sistem One Vision. Anda bisa berhasil masuk ke pertemuan ini saja, ini adalah sebuah momen yang spesial untuk Anda gitu. Artinya Anda menjadi orang-orang inti yang ingin serius menjalankan bisnis ini, membangun aset besar berdasarkan fatal sign atau parameter bisnis, atau teman-teman di One Vision sering menyebutnya sebagai peta aset One Vision. Karena tanpa PBO, tanpa parameter bisnis One Vision, kita sama saja membangun aset bisnis ini secara sporadis. Kita membangun bukan sebagai aset bahkan, malah akhirnya akan menjadi beban. Semakin besar berkembang grup Anda, malah akan menjadi beban Anda. Itu yang ingin kita hindari. Kenapa penting sekali menjalankan bisnis ini dengan PBO. Nah, ibarat mau ke sebuah tempat tapi tidak tahu jalan dan bertanya dengan orang yang belum pernah ke tempat itu juga. Nah, yang ada malah bisa tersesat jalan, walau pada akhirnya mungkin bisa juga sampai, tapi lama sampainya gitu. Nah, tapi kalau ikut orang-orang yang sudah berpengalaman, ikut leader-leader yang sudah berhasil di bisnis ini, dibuktikan mereka juga adalah orang-orang yang mengikuti parameter bisnis One Vision, nah kita akan tiba di tempat yang sama dengan orang yang kita ikuti jejaknya. Bahkan Anda bisa tiba lebih cepat
karena Anda diantar langsung oleh orang-orang yang sudah berkali-kali sampai ke tujuan yang sama. Itulah pentingnya PBO. Ya intinya Bapak Ibu, mustahil bisa membangun aset yang tumbuh stabil secara eksponensial tanpa PBO. Nah, tadi Pak Yunus sudah menjelaskan panjang lebar tentang hal-hal teknis, tentang 7 langkah, 7 kebiasaan, 3 prinsip dasar. Beliau tekankan lagi di soal alat bantu, ya, dengan cukup semangat dan luar biasa luas wawasannya karena beliau sudah membuktikan juga menjadi seorang yang sukses, Pak Yunus ya. Ya mungkin di CPM kali ini saya tidak banyak membahas hal teknis, saya akan bahas tentang sesuatu yang lebih esensial dari tujuan kita menjalankan bisnis ini, Bapak Ibu. Nah, kita mau hadir di sini itu sebetulnya karena memang fitrah kita yang ingin tahu. Fitrah, ada curiosity ya, ingin belajar agar lebih baik, ingin mencari kesempurnaan. Nah, selalu ingin menyempurnakan diri. Nah, fitrah itu beda ya dengan insting. Kalau insting itu lebih sifatnya ke biologis, misalnya mau makan, minum, atau bayi. Dari bayi pun kita sudah punya insting bayi yang mencari susu ibunya misalnya. Insting juga insting mencari pasangannya. Itu insting juga ada pada binatang. Nah, tetapi yang membedakan kita dari binatang adalah kita memiliki fitrah. Fitrah yang suci. Ya, makanya kalau di Muslim ada Idul Fitri ya, kembali kepada fitrah. Nah, fitrah itu adalah hal-hal yang sifatnya ruhaniyah ya, seperti suka dengan keadilan, suka dengan kebaikan, suka dengan kesempurnaan gitu. Mengapa sih malam ini saya menyinggung hal-hal ini, Bapak Ibu? Karena hal ini terkait dengan impian yang selama ini diajarkan kepada kita. Kita diajarkan selama ini untuk memiliki impian yang jelas, impian yang kuat, impian yang dalam, impian yang besar, impian-impian dari berbagai aspek kehidupan. Nah, kenapa? Karena kalau impian kita jelas, maka kita ibaratnya sudah tahu tentang apa-apa yang benar-benar kita inginkan. Seperti Pak Yunus tadi jelaskan, kita ingin sekali lunas dari hutang misalnya. Karena hutang itu sudah menjadi beban kita dan membuat kita stres misalnya. Atau ada juga yang impiannya sangat jelas, ingin sekali memberikan rumah buat orang tuanya, menghajikan kedua orang tua kita gitu. Nah, itu impian yang jelas harus kita miliki. Kita diajarkan itu selama ini. Kemudian kita juga harus punya impian yang kuat. Kenapa harus kuat? Maka kalau kuat kita tidak akan mudah dicuri atau dilemahkan oleh orang lain gitu. Itu kenapa penting impian yang kuat. Nah, terus kemudian juga kalau impiannya dalam, maka itu juga terkait dengan emosi kita. Impian yang memunculkan hasrat, terdesak untuk segera mewujudkannya. Nah, tiap orang mungkin beda-beda ya. Saya kemarin sempat melihat juga di grup ada Pak Ruli Wahyudi dengan ayahnya naik sepeda di Jogja. Nah, sementara di satu sisi ada upline-nya Pak Rizky Kanata dengan mobil Jaguarnya gitu yang sedang dibawa gitu. Ini dua hal yang kita lihat berbeda gitu. Dua-duanya luar biasa. Ya, bagi saya itu merupakan impian yang dalam ya sebetulnya ya, yang sangat dalam gitu. Pak Rizky juga habis mengajak keluarganya jalan-jalan ke Taman Safari gitu. Nah, kalau kita memiliki impian yang terkait dengan emosi, maka itu akan memunculkan sense of urgency, rasa terdesak. Kita harus cari itu supaya jelas itu untuk segera bisa mewujudkannya. Nah, jadi impiannya jelas, impiannya besar, impiannya kuat, impiannya dalam. Nah, impian besar akan membuat kita semangat dan bisa membuat kita menjadi termotivasi. Nah, kita sudah tahu dan baiknya juga Bapak Ibu yang masih baru dengarkan berulang-ulang starter pack, terutama soal impian dari Pak Louis Tendean ya. Beliau terkenal dari sejak zaman dulu, walaupun beliau downline saya, tapi beliau punya kemampuan bisa menyihir orang.
dengan kalimat-kalimat yang muncul dari atas panggung ya. Nah, beliau bisa membuat orang bergerak ketika berbicara soal impian ini. Nah, kali ini mungkin saya ingin berbicara soal tingkatan-tingkatan ataupun tahapan-tahapan impian yang lebih dalam, Bapak Ibu. Karena ini buat saya penting setelah 21 tahun saya renungi, gitu. Sebetulnya hakikat dan impian itu yang kita cari itu kan adalah kebahagiaan ya. Kita ingin bahagia dengan impian-impian itu. Kita ingin mencari kelezatan. Karena manusia cenderung akan mencari kelezatan dan kebahagiaan yang sebetulnya itu pada dasarnya adalah sedang mencari Tuhan. Sedang mencari wujud sebetulnya ya, atau mencari eksistensi yang tidak terbatas gitu. Nah, di antara kita juga banyak yang menjalankan bisnisnya karena ingin mendapatkan kelezatan dan kebahagiaan dari cita-cita yang kita idamkan. Nah, menurut seorang pemikir besar yang bernama Avicenna atau Ibnu Sina, nah beliau disebut-sebut sebagai salah satu bapak kedokteran dunia. Ada kelezatan ataupun kenikmatan itu yang bertingkat-tingkat. Jika dikaitkan dengan impian atau cita-cita yang diajarkan oleh Pak Louis dan para leaders Anda semua, ya. Ada yang impiannya ingin meraih yang sifatnya indrawi, di situ disebutkan itu. Memuaskan panca inderanya. Jadi panca indera kita kan ada 5 ya, bukan hanya balonku yang ada 5, tapi panca indera kita ada 5. Misalnya salah satu panca indera mata gitu. Nah, ada orang-orang yang ingin memuaskan atau mendapatkan kelezatan untuk melihat yang enak dilihat, ya. Ada yang suka traveling, jalan-jalan ke luar negeri. Ada yang suka melihat wanita cantik misalnya. Atau suka melihat hal-hal yang rapi dan indah. Jalan-jalan ke luar negeri. Ya, ke Amerika, ke Eropa, Afrika, Australia, dan lain-lain ya. Nonton bola juga mungkin. Dan jangan tanya lagi sudah berapa puluh negara leader-leaders kita jalan-jalan. Karena setiap tahun TIENS mengadakan challenge untuk bisa jalan-jalan ke luar negeri. Saya sendiri sudah lebih dari mungkin sekitar 60 negara ada ya selama 21 tahun menjalankan bisnis ini. Karena sekali berangkat bisa belasan negara gitu. Saya pernah dengan teman-teman top leaders itu setelah acara TIENS kita bayar sendiri lagi jalan-jalan ke berbagai negara sampai ke contohnya yang terakhir itu ke mana ya, ke Portugal, kemudian ke Scotland ya, ke Spanyol keliling ya sampai ke Murcia, bukan hanya ke Madrid dan Barcelona, tapi ke berbagai negara. Nah, itu memuaskan mata ya. Ada juga yang mungkin punya rumah besar dan indah dan nyaman, yang ada kolam renangnya seperti Pak Haji Agus gitu. Atau punya rumah puluhan miliar, kalau tidak salah dengar sampai nilainya sekarang sudah di atas 50 atau 60 miliar ya rumah Pak Louis Tendean yang di Bandung itu. Atau rumah Pak Louis Parisi Kanata juga itu luar biasa mahalnya karena di area yang premium ya. Pak Naga Sugara juga atau Pak Ruli Wahyudi juga punya rumah dengan tanah ribuan meter di area yang elit gitu. Nah, kalau saya memilih rumah yang sederhana aja Bapak Ibu. Ya, hanya cuman dekat dengan rumah Pak Dedi ya, Pak Dedi Corbuzier ya, 2 rumah dari rumah saya, rumah beliau. Nah, ada yang dominan suka dengan panca indera lain, misalnya dengan penciuman. Ini yang disebut dengan indrawi atau hisi. Dia suka sekali dengan parfum, hobi koleksi parfum, memuaskan penciumannya ya, parfum-parfum mahal. Dia koleksi satu lemari misalnya, ada berbagai merek-merek, ada mulai Gucci, ada Marc Jacob Chanel, Lancome, Louis Vuitton, Hermes, dan lain-lain. Saya nggak bisa menyebutnya dengan benar ya merek-merek itu. Nah, ada lagi kenikmatan di lidah. Dia suka makanan, berburu makanan yang lezat. Jadi impiannya pengen sekali makanan di restoran yang paling mahal, yang paling enak di tempat tertentu gitu. Nah, jadi semua pikirannya, semua impiannya, fokus energinya habis di makanan. Dia belajar resep misalnya, dia kursus masak. Dia senang kalau bisa menikmati makanan-makanan lezat. Bahkan ada yang seumur hidupnya berkutat di makanan gitu. Dia fokus dari memuaskan kelezatan lidah. Nah, ada lagi yang fokus di kenikmatan di kulit. Dia
suka dengan berada di suhu udara yang enak, pakai baju yang selembut sutra misalnya. Contohnya para perempuan misalnya ya. Nah, jadi ada lagi, apalagi panca indera itu yang kelima itu ada telinga ya. Nah, buat orang-orang yang impiannya pengen mendengarkan musik yang enak gitu. Bertemu dengan idola-idolanya di musik atau nonton konser-konser yang mahal di luar negeri. Ada juga di grup saya leader-leader yang memang hobi musik, konser di mana aja band idolanya dia datangi gitu. Nah, itu teman-teman Bapak Ibu. Tetapi selain dari kenikmatan panca indera itu ada yang lebih tinggi dari itu, yaitu kenikmatan imajinasi. Seperti mengejar jabatan, mengejar peringkat, gak mau kalah sama yang lain gitu. Nah, pengen pujian, mengejar kemuliaan, ingin menaikkan derajat keluarga gitu. Nah, orang-orang yang mengejar ketingkatan yang lebih tinggi daripada panca indera ini, yaitu kenikmatan imajinasi, dia rela tuh, gak makan, dia rela tinggalin semuanya sebelum berhasil gitu. Dia tunda kesenangan-kesenangannya. Nah, saya dulu suka musik, saya ngajar musik gitu. Saya latihan 5 jam. Satu hari saya latihan 5 jam agar supaya bisa juara festival. Karena kalau sudah juara festival, maka nanti akan banyak murid saya gitu. Nah, itu saya kejar betul-betul. Tapi ketika saya sudah masuk ke bisnis ini, saya ingin mengejar peringkat, saya tinggalkan itu semuanya gitu. Kenikmatan-kenikmatan musik itu saya tinggalkan, latihan-latihan itu saya tinggalin. Saya fokus presentasi aja 2 kali 1 hari. Sebelum presentasi 2 kali 1 hari, saya nggak mau pulang. Saya fokus di prosesnya. Fokus di prosesnya. Apa yang terjadi Bapak Ibu, dalam 10 bulan saya dapat mobil mewah. Menjadi orang Indonesia pertama yang mendapat mobil mewah di Moskow, di Rusia gitu. Itu juga kaget saya, baru 10 bulan dapat mobil BMW. Itu dari proses 2 kali presentasi itu, saya tinggalkan kenikmatan-kenikmatan yang tadi itu ya. Saya kejar betul-betul untuk supaya bisa mendapatkan peringkat, omset besar, dan juga reward ya. Nah, bahkan orang-orang tertentu rela mogok makan sebelum tuntutan politiknya terpenuhi. Nah, itu kenikmatan di yang kedua. Jadi, Bapak Ibu, menurut Avicenna tadi, atau Ibnu Sina tadi, kenikmatan-kenikmatan indrawi yang atau imajinasi, kenikmatan indrawi dan imajinasi ini sifatnya terbatas dan mengandung penderitaan juga. Jadi terbatas dan mengandung penderitaan. Mengapa terbatas? Karena setelah terpenuhi ya selesai gitu. Misalnya makan, setelah kenyang ya udah. Kalau udah kenyang, makan 2 piring akan susah untuk makan 3 piring, apalagi 5 piring gitu. Dan bisa sakit, bisa mengandung penderitaan. Nah, kalau tidak tercapai juga mengandung penderitaan, misalnya kalau tidak mencapai jabatan tertentu, tidak mencapai peringkat tertentu, dia akan kecewa. Misalnya presentasi ternyata ditolak misalnya, karena pengen ngejar jabatan, mengejar peringkat, mengejar bonus, dia juga akan kecewa. Karena ternyata sering tidak sesuai dengan harapan, kenikmatan-kenikmatan yang tadi itu, seperti fata morgana. Nah, ada lagi Bapak Ibu cita-cita tertinggi terkait dengan ingin meraih kelezatan yang luar biasa tertingginya. Yang menurut Avicenna ini adalah kelezatan akal atau kelezatan transendental. Yaitu kelezatan ruhani, ingin mendekat kepada Tuhan. Nah, kelezatan mencari ilmu diantaranya kelezatan ingin menjalankan bisnis ini agar supaya mendapat ridho dari yang Maha Kuasa. Jadi bukannya tidak boleh makan ya Bapak Ibu, bukannya tidak boleh jalan-jalan, bukannya tidak boleh berprestasi, bukannya tidak boleh meraih jabatan, tetapi tetap harus makan, tetap harus berikhtiar, bekerja sebaik-baiknya ya sesuai dengan konsep ihsan ya. Seseorang itu harus bekerja dengan the best, dengan sebaik-baiknya gitu. Nah, mereka yang tingkatan cita-citanya sudah di tahapan tingkatan ini, tingkatan akal atau transendental, dia makan bukan untuk sekedar makan. Dia makan dengan makanan yang tentunya halal dan thayyib ya, selain mendapatkan kesehatan, karena makanannya thayyib, ya makanan yang sehat, yang baik ya.
berakhlak dengan tubuhnya sendiri dengan makanan itu. Nah, tapi niat utamanya adalah dia ingin mendapatkan kekuatan dan keberkahan dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa taala misalnya. Dia beli rumah bukan sekedar untuk dinikmati secara indrawi, bersenang-senang atau pengen dipuji orang lain, tapi mereka menjadikan makan, menjadikan membangun rumah, menjadikan keinginan meraih prestasinya itu untuk tujuan yang utama. Yaitu apa tujuan utamanya? Yaitu mendekatkan diri kepada wujud yang maha suci, kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahasa agamanya itu bertakarub ilallah lah. Itulah kelezatan tertingginya. Jadi saat dia presentasi Bapak Ibu, tujuan ataupun niat utamanya bukan untuk mendapatkan sekedar keuntungan. Jadi tujuan dan niat utamanya bukan sekedar untuk mendapatkan uang atau sampai rela melakukan overpromote dan bohong misalnya. Jadi dia presentasi karena niat ingin menebar kebaikan dan kasih sayang kepada orang lain dengan informasi kesehatan dan nutrisi kesehatan. Dia menebar kebaikan dan cinta dengan peluang bisnis yang sesuai syariah. Dia memberi dampak bagi orang banyak. Jadi keuntungan uang hanya dia anggap sebagai efeknya aja. Dapat keuntungan bersyukur karena itu keinginan dia. Kalau belum dapat keuntungan, ditolak presentasinya, juga lebih bersyukur karena itu dia yakini sebagai maunya Tuhan, maunya Allah Subhanahu wa taala. Jadi semakin banyak presentasi yang dia lakukan akan dicatat sebagai amal baik atau amal soleh. Nah, jadi yang penting dia berikhtiar dengan sebaik-baiknya. Nah, ciri-ciri orang yang level tingkatannya, cita-citanya sudah seperti ini, transendental, saat dia ditolak atau jaringannya berhenti, atau jaringannya pindah ke perusahaan lain, dia tidak akan terlalu kecewa. Karena sudah ada nilai-nilai ruhaniyah yang dia sebarkan kepada orang lain. Dia sudah mendidik masyarakat, mengedukasi masyarakat tentang pentingnya hidup sehat, dengan nutrisi tiens, ya. Dia telah membuka pintu bagi orang lain untuk bertumbuh dan mencari nafkah gitu. Dia yakin betul bahwa perjuangannya dalam presentasi dan membangun jaringan itu akan dicatat sebagai amal gitu. Nah, amal kebaikan yang juga dia sebarkan dengan membuka peluang bagi orang lain untuk mencari nafkah, bahkan sampai jutaan orang. Jadi top-top leader seperti Pak Louis Tendean, Pak Haji Agus, Pak Agus Trilaksono, ya plan saya, kemudian juga ada Pak Abdi Swardin, Pak Erick Yong, ya teman-teman di ada Pak Rizky tentunya ya tadi ya, kemudian banyaklah pokoknya yang leader yang tidak bisa saya sebutkan namanya, yang sudah di peringkat director juga, itu luar biasa bakti amal mereka itu gitu, karena sudah membuka peluang kesehatan, membuka lapangan pekerjaan ataupun bisnis bagi orang lain, sampai jutaan orang Bapak Ibu. Dan Anda juga sama, Anda juga berpotensi untuk menjadi seorang top leader juga melalui bisnis ini. Nah, mereka yang cita-citanya sudah tahapan tingkatannya sudah di tingkatan ilahiyah ini, saya sebutnya sebagai tingkatan transendental ya. Dia tidak akan mau menjual produk di bawah harga. Dia tidak akan mau undercutting Bapak Ibu, karena dia tahu ini akan merusak bisnisnya dalam jangka panjang. Kan bisnis ini untuk diwariskan kepada anak cucu gitu. Bagaimana dia ingin merusak bisnisnya sendiri untuk anak cucunya gitu. Nah, dia juga nggak akan mau mengambil jaringan orang lain karena dia sadar dia tidak mau mencuri hak-hak orang lain gitu. Nah, kemudian dia juga tidak mau melanggar kesepakatan dan janjinya sendiri saat mengikat diri menjadi seorang distributor yang terikat dengan kode etik perusahaan. Nah, khusus bagi yang muslim harusnya sadar bahwa dia tanda tangan di atas formulir dengan kata basmalah gitu di atasnya gitu. Jadi formulir kita itu kan ada basmalahnya. Mengikat diri dengan nama Allah Subhanahu wa taala akan mengikuti aturan-aturan etika syariah yang ada di perusahaan Tiens. Ya, itu teman-teman semua kenapa kita harus betul-betul hati-hati. Betul-betul kita sadari bahwa ini bisnis kita sama-sama Bapak Ibu. Ya.
Nah, sedikit saya tadi beberapa menit udah kayak ustadz. Sebetulnya bukan itu poin terpenting Bapak Ibu. Nah, jadi selain dari impian yang tadi dijelaskan oleh Pak Yunus dengan baik sekali, apalagi kalau kita dengarkan berulang-ulang materi-materi dari NETPI, gitu juga baca juga maksudnya ya buku-buku, ya insya Allah kita akan lebih cepat beradaptasi dengan perubahan tadi. Nah, jadi selain dari impian juga diajarkan soal sikap. Sikap kita ini menentukan bagaimana kita melihat tantangan. Bagi orang-orang yang berpikir positif, ya tentu tantangan adalah batu loncatan untuk menuju kesuksesan. Nah, sedangkan bagi mereka yang berpikiran negatif, nah tantangan bisa menjadi batu sandungan yang menghalangi orang untuk bisa sukses. Nah, Bapak Ibu, mungkin sedikit tips ya dari saya terakhir, ada hukum namanya the law of numbers. Ya, di bisnis ini sangat terkenal sekali. Salah satu kunci dari bisnis ini terus bertumbuh adalah jumlah new apps, jumlah orang yang bergabung. Jadi sehatnya sebuah bisnis itu bukannya sekedar omsetnya aja besar, tapi juga bagaimana banyaknya new apps, banyaknya orang-orang baru yang bergabung ke bisnis ini. Itu baru namanya bisnis kita bertumbuh. Jadi ada pertumbuhan eksponensial. Nah, ini bisa kita capai dengan banyaknya, kalau di online tentu banyak yang traffic ya, orang yang melihat presentasi kita yang mungkin melalui status atau menggunakan kalimat-kalimat sales script yang menarik untuk mendatangkan banyak orang. Jadi ratusan kali presentasi untuk mendapatkan satu orang yang tepat itu sangat berharga untuk diperjuangkan. Jumlah ini itu akan menentukan kita akan mendapatkan orang yang bagus atau enggak. Nah, kalau kita memahami karakteristik ini, seseorang maka dia tidak akan berharap dari 10 orang teman yang ada semua akan bergabung, enggak. Karena dia juga tahu tentang ada prinsip Pareto ya, 80-20. Akan lebih banyak orang yang menolak daripada bergabung. Artinya untuk setiap keberhasilan, setiap orang harus menerima segala penolakan. Nah, karena bisnis network marketing ini adalah permainan angka, yang terpenting adalah membuat presentasi semakin banyak. Nah, kita tadi sudah tahu, kita presentasi tujuannya bukan hanya untuk dapetin uang ya, kita berniat untuk supaya lebih banyak orang yang mendapatkan manfaat kesehatan dan manfaat kesejahteraan. Nah, ketika kita fokus di prosesnya Bapak Ibu, ya juga nanti hasilnya tuh akan mengikuti gitu. Juga kualitas presentasi kita juga akan semakin baik. Jadi quantity make quality. Kualitas presentasi itu akan lahir dari jumlah presentasi yang banyak. Jadi artinya jumlah presentasi yang banyak itu jauh lebih penting dari kualitas presentasinya. Bahkan sering disebutkan 20 presentasi yang jelek itu masih lebih baik daripada satu presentasi yang hebat, yang cuma dilakukan oleh sekali. Nah, banyak orang lebih mementingkan cara presentasinya daripada jumlah presentasinya. Sebetulnya presentasi yang bagus itu tidak ada gunanya kalau dilakukan hanya sedikit. Nah, itu pengalaman saya ya Bapak Ibu. Jadi perhatikan jumlah presentasinya. Karena jumlah presentasi yang banyak, otomatis tadi ya kualitas presentasi meningkat, banyak distributor yang mendapat orang yang bergabung. Orang itu memang karena dia bergabung, karena memang dia sedang membutuhkan bisnis ini. Jadi itu yang terpenting Bapak Ibu sekali lagi adalah jumlah presentasi yang kita lakukan di bisnis ini. Ya mungkin itu sekelumit yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Mari sama-sama kita jaga bisnis ini, kita cintai bisnis ini. Kalau kita sudah mencintai profesi kita, maka yang ada bukan lagi bekerja, sebetulnya yang ada adalah keasikan. Ya, mudah-mudahan saya doakan Anda jalani 7 langkah, 7 kebiasaan, 3 prinsip dasar. Anda tadi dalami, pahami, sampai ahli dan lakukan, learn, do, teach. Mudah-mudahan 2 tahun dari hari ini atau 5 tahun dari hari ini, Anda akan menjadi the legend. Anda akan menjadi orang-orang yang sukses di kehidupan Anda melalui bisnis ini. Selamat malam. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.